Saya melihat kebudayaan merupakan modal terbesar bangsa ini. Ketika semua pihak membincangkan tentang peningkatan perekonomian atau kekuatan politik, sendi-sendi pendidikan, itu semuanya sebenarnya tercakup di dalam kebudayaan. Mungkin saat ini kita gelisah dengan situasi generasi milenial, generasi Z, dan seterusnya yang dianggap tercerabut dari kebudayaan. Di sisi lain saya melihatnya situasi yang berbeda, bahwa sebenarnya bukan cuma generasi milenial ataupun generasi Z dan seterusnya, tapi manusia manapun sebenarnya senantiasa gagap atau kagetan ketika melihat fenomena-fenomena baru, melihat perkembangan khasanah-khasanah baru yang lebih cepat. Kita misalnya tidak bisa membayangkan bahwa percepatan-percepatan yang berlangsung dari segi persoalan yang namanya fasilitas atau hal-hal yang memungkinkan orang bisa menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan lebih cepat, kita menyebutnya instan. Misalnya pergerakan transportasi, pergerakan telekomunikasi dan sebagainya, semuanya begitu cepat berlangsung. Tapi pertanyaannya kemudian, ketika semuanya sudah diselesaikan dengan cepat, ada spare waktu yang begitu luang, yang begitu luas, digunakan untuk apa di sana? Ketika kita nggak bisa membayangkan waktu itu ya, para sepuh orang tua kita dulu ketika teknologinya masih sangat sederhana, membajak sawah misalnya dengan kerbau, dengan waktu yang cukup lama. Tapi justru di sana ada peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa kontemplatif. Muncul tembang-tembang, muncul kidung-kidung dari peristiwa ketika para petani itu membajak sawah dengan kerbau, dengan bajak sawah yang sangat tradisional. Ketika sekarang semuanya serba instan dengan mesin, waktu pengerjaan lebih cepat, setelah itu ngapain? Mau apa mereka? Ini hanya satu fakta saja. Di contoh-contoh yang lain, kita bisa menyelesaikan pengiriman uang, pembayaran, pembelian, dan sebagainya, semuanya serba cepat. Pertanyaannya, ketika kebutuhan-kebutuhan itu terselesaikan dengan cepat, lalu kita mau ngapain? Ini yang mestinya kita isi. Pertanyaannya apa yang diisi? Ternyata bahkan kita tidak punya kesempatan untuk melakukan kontemplasi atau menciptakan satu ruang tertentu yang kita sebut sebagai peristiwa-peristiwa kebudayaan akan dimungkinkan. Apa yang terjadi? Kita dipaksa untuk harus misalnya aktif di Twitter, harus aktif di Facebook, harus aktif untuk bikin konten di Instagram misalnya, dan seterusnya, harus aktif membuat konten di YouTube misalnya. Ini seperti kita tuh dikejar-kejar oleh satu upaya, satu sikap bahwa aku nggak bisa tidak, aku harus menjadi bagian dari tatanan global yang saat ini berlangsung, maka turut andilnya manusia harus menjadi bagian itu semuanya. Sementara misalnya kesempatan untuk melakukan perenungan-perenungan, mempelajari hal-hal yang lebih ada kedalaman tidak berlangsung. Kalau konteksnya kebudayaan, kemudian situasi tadi ya, situasi tadi konteksnya kebudayaan, misalnya kita akan melihat begini, anak-anak milenial sekarang itu nggak peka, nggak kenal dengan kebudayaan. Pertanyaannya, kebudayaan yang dimaksud itu apa? Kalau yang kita maksud kebudayaan adalah produk kebudayaan, kita gagal memahami kebudayaan. Kalau yang kita pahami adalah anak-anak milenial tidak mengenal wayang misalnya, tidak mengenal tarian misalnya, ya wajar, karena kehidupannya tidak berinteraksi dengan itu semuanya. Nah, guru-guru kita dahulu itu keren menurut saya munculnya. Kanjeng Nabi itu kalau jalan nunduk. Kanjeng Nabi itu tidak sangar, tapi juga berwibawa. Jadi Kanjeng Nabi itu seolah-olah selalu di antara, gitu. Seolah-olah lazim. Nah, ini menarik saya. Kanjeng Nabi itu lazim. Misalkan begini, bisa saja Kanjeng Nabi itu minta, dia bisa membelah lautan, dia bisa membelah langit,
Dia bisa mengumpulkan semua mukjizat yang kita Avenger lah, superhero lah, dengan segala yang wow gitu. Bisa saja, wong beliau itu kekasih Allah. Wong beliau yang tahu lah, wong risalah itu melalui beliau. Tapi kenapa kemudian Kanjeng Nabi memilih menjalani hidup ini secara alamiah? Ya beliau sakit, syariahnya lah. Beliau sakit. Beliau kalau dipukul ya juga sakit. Beliau pernah bersedih. Beliau menghadapi orang lain pun ya dengan lazim. Ini yang menarik menurut saya. Bahwa ada yang harus dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang dia memahami betul bahwa keberadaannya adalah sebagai uswah, sebagai contoh. Berarti ketika ngomong contoh, ya bisa dilakukan oleh orang lain dong, umatnya. Oke. Dulu saya pernah, kita sering berdiskusi dengan apa ya. Beliau itu suka menciptakan jurus. Kemudian saya tanya, apa yang menjadi sumber inspirasinya menciptakan jurus silat itu? Apa? Ini dari sifatul huruf, sifatul huruf. Begini misalkan. Nih, misalkan kita memaknai alif. Alif bisa saja ulfa, bisa saja latif. Kira-kira menurut kamu, latif berarti halus, kelembutan. Kira-kira posisi dalam gerak, jika boleh diekspresikan, latif itu bagaimana? Oke. Tetapi sifat alif itu tegak. Dia tidak menduakan kebenaran. Tapi juga lembut. Berarti dalam hal ini muncullah kesempurnaan sikap. Pasti kamu akan menginterpretasikan ini di dalam gerak adalah gerak sempurna. Sama seperti upacara. Ya, sikap sempurna. Ya, coba. Gimana kita mengekspresikan sikap sempurna itu berarti gerak begini kan? Ya, ini sikap sempurna. Misalkan kita memaknai sebuah meme. Kalau kita ngomong meme, kita maknai Pak Mahmud, misalkan. Oh, berarti ketika ada yang menyerang, justru kita ingin mengingatkan dia, tapi dengan kelembutan, maka dipersut aja. Atau mungkin dari geraknya ya, khotnya, meme. Itu bisa. Nah, kecerdasan apresiatif ini, kesadaran apresiatif ini, kesadaran bahwa kita memiliki hazanah luar biasa yang menjadi anugerah Allah, akan mengarahkan kita kepada apa? Baik, lembut, cinta, kasih. Yaitu apalagi selain Muhammad. Berarti kalau kita nyata-nyata benar umatnya Muhammad, kita kenal dengan Muhammad, kita tahu dengan Muhammad, maka insya Allah dalam kacamata saya, satu-satunya cara adalah berbaik sangka, lemah lembut, dan penuh cinta kepada siapapun. Itu Muhammad. Ya wajar, karena bahkan dalam dunia pendidikan mereka sejak SD, SMP,
ataupun SMU, bahkan perguruan tinggi, tidak berinteraksi, beririsan dengan hal-hal itu semuanya. Kenapa? Karena kebudayaan dianggap hanya sebagai produk. Ketika kemudian sebagai produk, sebagai komoditas, maka cara melihatnya kebudayaan adalah sebuah hal yang material. Ketika kemudian sebagai hal yang material, maka bahkan pemerintah cara menyorot kebudayaannya sebagai komoditas. Maka dijual kebudayaan itu dalam hal pengertian produknya. Padahal mestinya yang kita melakukan perenungan adalah untuk melihat kebudayaan terhadap subjeknya. Selama ini orang lebih banyak melihat objek kebudayaan. Mestinya kita menyorot subjek kebudayaan. Kita tidak bisa bayangkan ya, kalau anak-anak milenial yang punya curiosity yang sangat besar terhadap apapun ya, juga mengetahui bahwa jangan dilihat misalnya bahwa peristiwa bukan masalah keris yang begitu rumit dengan pamor, dapuran dan sebagainya sebagai sebuah peradaban atau peningkatan pencapaian dari metalurgi misalnya. Orang nggak tahu bahwa prosesnya ada pihak-pihak orang yang menggeluti di bidang metalurgi yang kemudian menghasilkan produk bernama keris misalnya, atau tarian misalnya, atau wayang misalnya. Jadi yang menurut saya yang membuat seringkali kita gagal menyampaikan kebudayaan kepada generasi milenial adalah mau mengenalkan produknya. Kalian nggak tahu wayang ya, kalian nggak tahu tari ini, nggak tahu tembang ini, nggak tahu produk ini dan sebagainya. Apa pentingnya buat kita? Uh, padahal misalnya, kalau kita katakan bahwa yuk kita main simbol, karena anak-anak kita, anak-anak sekarang, siapa yang tidak hidupnya itu beririsan dengan simbol-simbol? Ketika menggunakan media telekomunikasi sebutkan saja misalnya WhatsApp misalnya, Facebook misalnya, atau Instagram misalnya, semua mengerahkan simbol-simbol. Kita untuk dalam jarak jauh, untuk senyum ada simbolnya, untuk tertawa ada simbolnya. Bahkan kita bisa bikin emoticon sendiri, bahkan kita bisa menyusun konten emoticon sendiri atas maunya kita. Itu kan representasi simbol-simbol. Dan kita sudah paham bahwa dari semua simbol yang hadir itu tersimpan makna. Kenapa kita tidak memulai menghadirkan makna yang selama ini sudah ada sejak purba yang dimiliki oleh leluhur kita, nenek moyang kita itu, lalu kita simbolisasikan dalam peristiwa-peristiwa sebagaimana yang teman-teman milenial itu rasakan. Yang paling banter adalah misalnya ada produk yang namanya wayang, wayang purwa yang terbuat dari kulit dengan format begitu rupa. Ternyata ada upaya untuk dibuat katakanlah mungkin lebih modern. Dibuat teksturnya, bentuknya, desainnya itu seperti lukisan manga, seperti bentuk manusia yang semestinya gitu ya. Justru malah lepas dari simbol. Ya, leluhur kita justru sudah menciptakan simbol itu, ya, menciptakan simbol itu dan kaya sekali. Kita tidak bisa bayangkan misalnya ya, anak-anak milenial itu bisa mengenal tokoh-tokoh misalnya Mobile Legends, tokoh-tokoh game-game tertentu. Bahkan mereka punya komunitasnya, punya asetnya, punya arsenalnya, punya key atau bahkan punya rumusan-rumusan tertentu untuk bisa memenangkan dan seterusnya. Mereka hafal tokoh-tokohnya, berikut dengan senjata-senjatanya. Ini kan sama sebenarnya peristiwanya dengan para sepuh kita dulu yang kenal tokoh-tokoh wayang, berikut kenal senjata-senjatanya, berikut kegunaan-kegunaannya, peperangannya digunakan ketika apa. Situasinya saja berbeda. Jadi sebenarnya kita akan mengambil peristiwanya, lalu mengambil maknanya dari itu semuanya, lalu dihadirkan dalam sebuah peristiwa kebudayaan itu apa. Maka kalau kita punya kegelisahan bahwa ternyata kebudayaan bisa menjadi salah satu solusi untuk misalnya menggiring atau mengeluarkan eksklusi intoleran, itu sebenarnya ketika kebudayaan disadari ada ririungan di sana, ada grouping, ada gotong royong. Kita mungkin akan lihat anak-anak sekarang individualis, enggak juga kok. Ketika mereka main game, mereka bisa mabar, bisa main bareng. Ketika anak-anak sekarang bisa kumpul untuk nonton bola, mereka punya
kesadaran kebersamaan kok. Ya, prinsip-prinsip perkumpulan yang bersama, bahkan maaf tawuran, itu kan ada prinsip namanya korsa. Kenapa kita tidak mengambil manfaat dari itu? Bahwa korsa kita adalah tentang kecintaan kepada Ibu Pertiwi, kepada negeri kita, kepada bangsa kita. Sehingga yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan kita, yang apa? Yang gotong royong, yang toleran, yang menghargai perbedaan pendapat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, itu akan menjadi payung bersama atau bahkan perisai bersama untuk menjadi kekuatan besar bagi kita. Di sisi lain, sementara upaya dari katakanlah pemerintah atau para penentu kebijakan hanya sibuk mau menghadirkan sejumlah pertunjukan-pertunjukan saja yang konon merupakan pertunjukan kebudayaan supaya anak-anak itu melek kebudayaan. Itu sambil lalu. Anak-anak kita itu tidak bisa seperti katakanlah tahun 40 tahun sebelumnya, ketika harus terbekur dalam waktu yang lama nonton pertunjukan wayang semalam suntuk, mendengarkan tembang-tembang kidung-kidung yang penuh dengan filosofi, dengan penuh perenungan dalam waktu yang lama. Anak sekarang itu kita mungkin akan melihatnya anak-anak yang susah untuk konsentrasi, anak-anak yang pergerakannya begitu cepat. Tapi jangan salah, jangan anggap mereka tidak punya konsentrasi. Kita menyebutnya anak-anak sekarang itu multitasking. Anak-anak sekarang itu benar-benar multitasking. Kita sering lihat tuh anak-anak main HP, main game, dan seterusnya. Orang tua ngomong, sahabat ngomong, sambil makan, main game, ngobrol, merespon, kumpul dengan teman-temannya, ngobrol dalam realitas hal di luar game, iya, dia makan, dia melakukan permainan di game, kadang sambil menyelesaikan tugas. Itu multitasking. Justru sebenarnya anak-anak sekarang memiliki banyak kemampuan yang beragam. Artinya sebenarnya kadang orang tuanya tidak sabar juga. Kita pengennya si anak itu duduk, tekun, rapi, melongo, dowo, supaya benar-benar mendengarkan, menyaksikan petuah-petuah penuh kebijaksanaan. Kadang hal-hal kebijaksanaan, coba misalnya petata petiti tentang cinta NKRI, petata petiti tentang toleransi, tentang penghargaan kemanusiaan, itu muncul pada tokoh yang dijadikan game oleh anak-anak sekarang. Mestinya kita yang punya Mobile Legends, mestinya kita yang punya Ragnarok, mestinya kita yang punya game-game itu. Kenapa? Anak-anak sekarang mengakses informasinya dari sana. Orang-orang bisa tahu sejarah tentang peradaban Jepang, peradaban Cina, peradaban Eropa, itu dari sejumlah game yang dimainkan. Ada beberapa nama game yang bisa dimainkan, dia menjadi dirinya sendiri, bayang. Dia bisa memilih menjadi siapa, menjadi raja, menjadi patih, menjadi panglima, memilih kerajaannya yang mana, memilih latihannya di mana, memilih menyerang negara mana. Kalau kita punya game itu dengan konten kebudayaan kita, saya tidak bisa bayangkan. Itu adalah justru cara agar anak-anak kita mengakses tentang prinsip-prinsip kebudayaan Nusantara dengan baik. Kita jangan kalah bahwa dulu para wali sudah melakukan satu upaya penemuan baru. Bayangkan 800 tahun Islam masuk gagal, tapi begitu di era berikutnya disampaikan dengan prinsip-prinsip kebudayaan. Kebudayaan sekarang yang ada tidak bisa ditampik bahwa untuk menjadi manusia yang adiluhung, manusia yang kelihatan paripurna sejati, sebagaimana manusia Nusantara, itu orang yang anti teknologi tidak bisa. Nyatanya kita terkepung oleh teknologi yang kita tidak mungkin meninggalkan samudera ini, tapi kita harus berlayar, menari di atas gelombang itu semuanya. Kita gunakan hasanah itu, kita gunakan fasilitas-fasilitas itu. Kita harus melek budaya sekaligus sadar kebudayaan. Kita harus melek teknologi tapi sadar kebudayaan. Maka ambil semua hasanah-hasanah teknologi itu dan masukkan semua konten-konten kebudayaan itu bukan hanya menjadi bagian, tapi menjadi prinsip dari hal-hal yang berinteraksi langsung dengan generasi milenial. Dan itu hanya bisa terjadi kalau cara melihat kebudayaan adalah subjeknya, bukan produknya. Jadi bukan memperlihatkan seonggok atau sebatang wayang di hadapan pemuda atau anak-anak sekarang.
tapi memungkinkan apa yang seringkali mereka akses. Di sana ada prinsip wayang. Saya tidak bisa bayangkan, saya yakin anak-anak kita nggak akan kalah kaget, bukan hanya terpukau kepada tokoh-tokoh Marvel, bukan hanya terpukau kepada tokoh-tokoh diskomik misalnya. Kita punya banyak tokoh Werkudara, ada tokoh Wisanggeni, ada Arjuna dan sebagainya dengan karakter-karakter manusia dan kemanusiaan. Masukkan itu menjadi bagian prinsip-prinsip teknologi kita, game-game kita, permainan kita. Seiring dengan itu saya kira juga di dunia pendidikan wawasan kebangsaan mestinya juga disampaikan dengan khasanah budaya. Dan ketika ini dimulai, saya mau menyampaikan kita mesti jangan takut untuk menegaskan bahwa semua solusi atau bahkan modal yang tersisa adalah kebudayaan. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, kebudayaan atau bahkan peradaban besar sebenarnya inti dalamnya adalah spiritualitas atau rohaniah. Tidak ada kebudayaan besar kecuali rohaniah yang tinggi. Bahkan saya bisa mengatakan rohaniah atau ketauhidan yang hadir kepada seorang hamba, maka dia akan manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manifestasi dari ketauhidan itu adalah kebudayaan, adalah peradaban. Tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan sinaran penyingkapan inkisyaful ilahiyah, disingkapkan seluruh realitas hakikat ketuhanan pada dirinya, tidak mungkin akan dihadirkan kepada bahasa kaumnya kecuali Muhammad sangat memahami prinsip-prinsip kebudayaan. Maka ketika Nabi Muhammad memiliki banyak asma, mestinya ada satu asma lagi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, bahwa Muhammad adalah seorang budaya. Oke, lagi-lagi point of view. Ya, kalau beliau-beliaunya ulama, kiai, pasti paham ya apa tentang sejarah hal ikhwal Nabi apa segala macam. Kita ini kan awam. Tapi menurut saya paling gampang begini. Berapa lama Kanjeng Nabi itu hidup, lahir? Berapa jam, berapa detik, berapa menit, berapa second beliau lahir, beliau hidup. Yang kita capture, yang kita masyhurkan, yang kita kenal hanya waktu saat Kanjeng Nabi berperang. Bagaimana dengan bangun tidur beliau? Bagaimana dengan adab beliau mau tidur? Bagaimana beliau berkomunikasi dengan orang sehari-hari? Perang itu monumental memang. Wow, besar, gede. Tetapi justru ketika ngomong uswatun hasanah, maka kebaikannya menurut saya. Maka mulai adab-adab yang sangat kecil. Kita masuk rumah bagaimana, aturan kita makan bagaimana, aturan kita minum bagaimana, aturan kita ngomong ke orang lain bagaimana. Itu hal-hal yang sangat simple gitu loh. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kita jelas lah, Kanjeng Nabi itu orang paling sabar. Bahkan malaikat Jundullah itu kan gregetan juga. Ayo kasih aku perintah dong. Gua udah selesai. Lu nggak perlu repot-repot. Tapi apa? Itu membuktikan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang beliau lakukan, itu menjadi legacy. Sekali lagi, legacy. Sekali lagi, legacy. Untuk apa? Warisan yang terbaik adalah dirinya. Warisan yang terbaik umat itu adalah ya, bagaimana beliau ini ada di dalam kehidupan masyarakat. Warisan terbaik. Kita lihat nih ya, kita lihat baca di Al-Quran, baca di hadis, baca di surah Nabawi apa segala macam. Beliau selalu identik dengan lemah lembut. Beliau selalu identik dengan cinta. Kalau kita lihat samudra sholawat, anta badrul, anta syamsun, anta nurun, selalu diungkapkan dengan cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu, selalu begitu. Nah,
Ketika ngomong kelembutan, berarti ini seolah menunjukkan bahwa kesadaran kita, kemampuan kita untuk ngerumangsani, rasa, rumeksa gitu. Bahwa kita ini sendiri, kita tidak sendirian di dunia ini. Bahwa justru kesadaran itu adalah rahmat. Bahwa Kanjeng Nabi itu rahmat itu sendiri. Dan kita suruh mencontoh beliau. Banyak sekali kan cerita perbedaan antara sahabat-sahabat. Apakah beliau mempermasalahkan dengan dengan kekeh gitu. Selalu dikatakan musyawarah. Terkecuali urusan tauhid. Tapi ini seringkali dijadikan alasan. Kalau urusan tauhid, kalau urusan Allah, tidak ada tawar-menawar di dalam. Ini sering. Sorry, ayo kita buka lagi ceritanya Kanjeng Nabi. Beliau berdampingan dengan orang Nasrani, Yahudi, Majusi, apa segala macam. Tapi justru apa? Kecemerlangan, ketersingkapan, kesempurnaan cara berpikir Kanjeng Nabi yang justru dikemukakan. Kan tidak ada paksaan kan gitu. Justru beliau menunjukkan, kesadaran menunjukkan. Nah itu yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi orang itu segan, menjadi orang itu kemudian oh iya ya, itu meninggalkan kesan. Coba begini deh, kalau kita semua mendengar kata Muhammad Rasulullah SAW, apakah kita takut? Enggak, justru kecintaan kita timbul. Apakah dalam cinta ada paksaan? Apakah dalam cinta ada ketakutan? Atau apakah dalam cinta, bahkan apakah dalam cinta itu ada keraguan? Andai kata cerminnya, mesin pengirisnya kita adalah cinta. Cinta adalah rahmat bagi semesta. Rahmat itu berarti kita ngurumangsani, sadar bahwa ya kita ini semua adalah apa ya? Ya kita ini semua ini tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, dan bahkan tidak menghakimi kebenaran. Menurut saya itu secara otomatis. Oke, ada yang memaknai silat. Silat itu ada yang memaknai dengan silah, soli, itulah. Solah, artinya ketersambungan, match. Maka silat itu sebenarnya tujuannya adalah menyambungkan persepsi. Dialognya bagaimana? Bisa jadi dialognya dengan gerakan fisik. Tapi sebenarnya ini menuju keselarasan. Ketika sudah selaras, saya rasa tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan. Oke, berarti kita sama nih. Oke, berarti sama. Maka saya bisa mengatakan bahwa jurus terbaik daripada silat itu adalah kesabaran. Dan jurus tertinggi dalam silat itu adalah kebijaksanaan. Untuk mencapai kebijaksanaan, untuk mencapai kesabaran, bahwa kita perlu belajar apa? Idzin wujudaka fil ardi fi khumul. Jadi kita harus menekan kedirian, keakuan dan segala macam. Ya kalau sudah demikian, sudah tidak ada kosakata radikalisme. Sudah nggak ada. Ya.
Gini, silat itu kalau kita lihat ya di apa di Wikipedia nih. Silat itu kalau dilihat di Wikipedia itu ada yang berasal dari sile. Sile itu dari Sumatera. Itu pancak dan sile. Pancak itu ya mancak, mancak. Jadi tarian, menari gitu, menari. Ya, sile sendiri ya juga artinya intinya tarian gitu, intinya tarian. Terus kemudian ada yang memaknai bahwa tarian itu kemudian bisa untuk membela diri. Ada yang juga yang bisa mematikan apa segala macam gitu. Ada juga saya pernah mendengar Ki Agus Nyoto dawuh ya bahwa sile itu dari silep. Kita sudah tidak asing lagi bahwa Nusantara ini dahulunya memang ya sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun itu bangsa yang besar. Artinya kalau sudah ngomong besar, peradaban, kebudayaan apa dan segala macamnya sudah kompleks. Kemudian timeline mundur sampai pada era Wali Songo ini menjadi menarik bahwa setiap gerakan itu dimaknai secara filosofis, dimaknai pendekatan dengan tasawuf. Apalagi Islam itu kan salam gitu, damai. Jadi secara otomatis bahwa akal kita, cara pandang kita, kesadaran kita kalau memandang damai itu berarti rukun, apa ya, damai, rukun, dan yang seperti itulah. Lembut, penuh dengan corak, tapi it's okay. Tapi menarik, silat begini ya. Guru saya mengatakan, termasuk abah saya, guru saya mengatakan juga, guru silat banyak di Bakar Nusa juga, mengatakan bahwa kalau martial art, itu bagaimana caranya kemampuan untuk menyerang, melumpuhkan badan segala macam ya, membunuh, mematikan. Tapi dalam silat ini menarik. Saya melihat begini. Contoh misalkan ada orang mukul. Itu lantas kemudian tidak serta-merta gerakan selanjutnya adalah langsung mematahkan tangan itu enggak. Tapi menghindar, misalkan dipukul seret gitu, itu menghindar. Itu menghindar. Bahkan posisi tangan itu terbuka, tidak mengepal. Adapun memang gerakan mengepal, tapi terbuka. Seolah-olah begini, kita welcome loh, gitu. Kita welcome. Nah, sejalan dengan itu, kosakata ngalah ini kan kemudian saya menyadar dari Atlas Wali Songo. Kosakata ngalah ini happening pada zaman Wali. Jadi ngalah berarti menuju ke Allah, ngalas menuju ke Allah, sama seperti yang dibicarakan Ki Agus Nyoto. Nah, seolah begini, silat itu adalah tarian yang lembut dan memberikan pelajaran berarti. Melumpuhkan pun itu tidak menjatuhkan kehormatan. Ini menurut saya menarik. Artinya, semua gerakan silat itu kemudian mengajarkan kita bahwa oke, ada yang lebih utama dari itu. Apa? Satu, kebijaksanaan. Yang nomor dua, kesabaran. Itu dilihat dari bentuk jurus. Sekilas memang silat itu seolah, misalkan kita bandingkan ya dengan yang memang tarung benar-benar silat. Ya seolah-olah terbuka banget, gampang untuk diserang. Tapi ada sisi menarik yang sering kita lupakan. Bahwa kita pun juga bertahan kan, prepare agar kita tidak terlalu fatal dalam diserang.
Itu aku rasa silat. Terus rata-rata kalau orang mau belajar silat, itu kan dulu kamu harus puasa dulu. Nah, ini menarik. Apa hubungannya silat sama puasa gitu loh? Ini menarik. Oh ternyata ya kita semua sudah paham lah kalau puasa itu berarti menahan diri dari segala ini. Loh, kok malah menahan diri? Artinya ini menarik bahwa di dalam ketidakberdayaan, di dalam kesadaran yang penuh bahwa kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang mampu merubah kita menjadi bukan gue banget. Kemudian diajarkan beberapa gerakan yang justru kacamata pengirisnya itu adalah menuju kita. Bukan ke orang lain, tapi menuju kita. Itu menurut saya menarik. Silat. Mungkin teman-teman yang lainnya memiliki sudut pandang bagaimana mengiris lebih dalam apa itu radikalisme dan segala macam. Saya teringat perkataan Abah dulu. Begini deh, kalau kita pandang bahwa radikalisme itu kemudian ngoyoh dalam menempatkan sesuatu yang menurut dia ya ini, lantas apa bedanya kemudian dengan perkataan iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia? Jangan-jangan ini muncul karena memang merasa lebih benar, merasa lebih autentik, merasa lebih ini, merasa. Nah, jangan-jangan problem sebenarnya adalah kita belum selesai masuk ke dalam memaknai kita ini harus bagaimana sih gitu. Jangan-jangan. Saya rasa seperti itu. Saya begini. Andai kata kita awali, aku lebih baik daripada dia. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku percaya, apa yang aku yakini itu lebih benar daripada dia. Kemudian manusia itu kan makhluk yang ini yang membutuhkan berhubungan dengan orang lain. Kita ingin mengaktualisasikan bahwa ini loh aku gitu kan. Ini loh. Jangan-jangan ini yang kemudian nanti jadi problemnya. Andai kata begini, kita melihat sisi orang secara apresiatif, tidak defisit. Kita melihat sisi orang secara apresiatif. Oke, bahwa karena Rahman Rahimnya Allah, setiap orang itu diciptakan berbeda dan unik. Orang itu berbeda dan unik. Misalkan saya dengan sisi ini, keunikan ini, cara beradaptasinya demikian, gaya komunikasinya demikian. Terus dengan kemudian orang lain, oh begini. Menurut saya butuh cara pandang yang luas dan kesadaran untuk menerima kemudian keunikan. Saya bilang keunikan karena gini, kalau misalkan perbedaan, ini berarti perbedaan apa yang berbeda? Berarti ada ini kan, ada unsur pembandingnya gitu. Tapi kalau menurut saya unik, ya unik itu khas. Unik khas. Apakah harus dibandingkan? Enggak menurut saya. Enggak. Ya unik dia dengan kebaikannya, dengan nilai value yang terbaiknya, ini juga dengan nilai value yang terbaiknya. Menjadi bermasalah ketika kita merasa lebih baik, kemudian kita memaksakan kebaikan itu. Meskipun judulnya ini konteks baik. Dan saya rasa kebaikan itu justru akan tumbuh dari dalam, kemudian keluar. Kesadaran,
Faktanya kita hanya butuh memantik kebaikan orang lain. Saya percaya, kalau kacamata saya, bahwa Allah menciptakan, bahwa Tuhan menciptakan kita semua ini dengan sempurna dan dengan sisi yang berbeda. Justru perbedaan itulah, justru keunikan itulah yang kemudian kita akan berkomunikasi untuk membincang bahwa Tuhan itu maha baik. Saya demikian. Tapi balik lagi, kalau prinsip kita tadi ana khairum minhu, apa sama yang seperti dikatakan iblis sama Adam, ini menjadi masalah. Gua yang paling sempurna, ya Allah. Gue yang paling benar. Maka kalau gue percaya bahwa gue ini benar, maka gue akan sampaikan kebenaran ini, apapun caranya. Karena gue yakin gue benar. Ini saya bermasalah nih. Menurut saya lah ya. Oke. Tapi kan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu kan ya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya simpel. Amar ya berarti perintah. Berarti yang diperintahkan itu ya berarti yang baik dong. Kalau ngomong baik, berarti baik untuk diri sendiri juga baik untuk orang lain. Ma'ruf lagi. Berarti kalau ngomong ma'ruf, urf, arafah, berarti baikan dong. Menyampaikan kebaikan yang sudah nyata-nyata kebaikan itu dirasakan oleh diri sendiri juga orang lain. Dan menyampaikannya pun itu butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan, butuh seni, butuh budaya. Menurutku ini menarik. Oke. Sekarang begini, contoh. Kopi ini pahit menurut saya. Tapi menurut jenengan, kopi ini manis. Apakah kita harus menyamakan persepsi kita bahwa ini kopi harus manis atau harus pahit? Oke, kalau menurut saya pahit. Kalau menurut saya manis. Oh iya, aku pahit karena aku nggak aku campuri gula, karena aku bisa menikmati saat kopi itu pahit. Menjadi gue banget, related banget gitu rasanya. Tapi jenengan, saya itu butuh manis karena apa? Waktu ngopi di kampung itu kelihatan banget gitu loh, kayak kopi pos kamling, kopi apa, beda. Cara pandangnya juga berbeda. Apakah harus kita samakan? Enggak juga. Tapi ini kemudian menjadi bahasan yang sangat sensitif ketika kita ngomong keyakinan. Ketika kita ngomong agama. Seolah-olah tidak ada tawar-menawar di sana. Seolah-olah tidak ada tawar-menawar. Nah, ini yang sering terjadi konflik di sini. Oke. Kita goda sedikit ya. Terserah ini mau gaduk-gematuk, sambung menyambung, terserah. Kita berbicara silat, oke, ini silat. Kita bandingkan dengan silaturrahim. Silaturrahim. Silahkan berpikir. Ini silat, ini silaturrahim. Saya rasa seperti itu. Memaknai kerukunan, cinta, kelembutan. Silaturrahim. Sekali lagi, silaturrahim. Baru kemudian kita akan menemukan satu kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.